Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan bisa menjalankan aktivitas sehari-hari. Pada kesempatan ini hari Selasa Ba'da asar, sholat asar, jadi tanggal 29 Oktober 2024 bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir. Di Masjid Istiqlal biasa diselenggarakan kajian Ba'da asar atau pengajian Ba'da asar yang pada hari ini, pada sore hari ini disampaikan oleh Ki Haji Khairul Ansori MPDI. Pada kesempatan ini beliau akan menyampaikan kajian tentang kitab Sulam At-Taufik atau Sulamut Taufik. Mari kita ikuti bersama-sama, semoga kita bisa memperoleh ilmu yang bermanfaat dan kemudian kita bisa dijalankan dalam kehidupan sehari-hari untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Thahal amin wa ala ikhwanihi an-nabiyyin wal mursalin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار أما بعد Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmah, nikmah, karunia-Nya kepada kita semuanya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat kesempatan hidup di dunia. Mudah-mudahan kita di antara hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga semakin ditambahkan nikmatnya kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang sangat kita cintai, orang yang sangat kita rindukan, orang yang kita harapkan keberkahannya di dunia dan syafaatnya kelak di akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa istiqamah menjalankan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menerapkan syariatnya dengan harapan kelak kita mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang agung dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita sama-sama niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mudzakarah ilmu agama ini. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Sulamut Taufik karya Syekh Abdullah bin Husain bin Thahir Ba'alawi. Kita sampai pada pembahasan tentang macam-macam kekufuran. Beliau Syekh Abdullah bin Husain bin Thahir Ba'alawi, beliau menyebutkan bahwa macam-macam kekufuran itu ada 3. Ada kufur keyakinan, ada kufur perbuatan, dan ada kufur perkataan. Masing-masing dari macam-macam kekufuran ini menyebabkan seseorang keluar dari agama Islam jika dia melakukannya. Yang pertama adalah kufur keyakinan. Beliau mengatakan, awi i'taqada faqda sifatin min sifatillahi ta'ala al-wajibati lahu ijma'an kal ilmi. Di antara kufur keyakinan adalah jika orang meyakini tidak adanya sifat dari sifat-sifat Allah Ta'ala yang wajib baginya. Ijma'an secara ijma' menurut konsensus kesepakatan para ulama bahwa Allah Ta'ala mempunyai sifat itu. Seperti sifat al-ilmu, Allah Maha mengetahui. Jika ada orang yang menafikan
mengingkari salah satu sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Dan para ulama sepakat bahwa sifat ini wajib ada pada Allah. Maka orang yang mengingkarinya ini dihukumin telah jatuh dalam kekufuran. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, para ulama mengatakan ada sifat yang bisa diketahui jika seseorang itu menggunakan akal sehatnya. Tanpa disebutkan nas Al-Qur'annya dan hadisnya, orang bisa mengetahui bahwa Allah Maha Hidup, Allah ada, Allah Maha Mengetahui, Allah Maha Melihat, Allah Maha Mendengar, Allah Maha Berkuasa, Allah Maha Berkehendak. Ini di antara sifat-sifat yang kata para ulama bisa diketahui dengan menggunakan akal sehat. Kalau kemudian orang berpikir alam ini ada, nyata, dan alam ini teratur, pasti alam ini ada yang menciptakan. Ketika dia menggunakan akalnya dengan mengatakan seperti itu, dia akan mengatakan pasti Tuhan ada, karena alam menunjukkan akan adanya Tuhan. Kalau pada hal-hal yang sepele saja, kita pasti mengatakan jika ada air di dalam gelas, pasti ada yang menuangkan air ini. Jika ada suara yang terdengar, pukulan, pasti ada yang memukul. Jika ada bangunan, pasti ada yang membangun. Jika ada tulisan, pasti ada yang menulis. Itu semuanya adalah hasil dari pemikiran kita yang mudah untuk kita cerna bahwa itu semuanya nyata. Harus ada yang melakukan. Adanya tulisan, pasti ada yang menulis. Bahkan jika ada seorang anak dicolek dari belakang, colek dia dari belakang, pasti dalam benaknya dia, dalam pikirannya ada yang mencolek dia. Karena tidak mungkin ada perbuatan tanpa ada yang melakukan. Alam ini nyata, ada, dan begitu teratur, begitu indahnya. Pasti apa? Ada yang menciptakan. Nah, kemudian kita menyimpulkan berarti Allah ada, Tuhan ada. Tuhan karena dia adalah pencipta, pasti apa? Tidak sama dengan ciptaannya. Maka dia maha kuasa, maka dia maha berkehendak, maka dia maha hidup. Ini semuanya adalah sifat-sifat yang bisa kita cerna melalui akal normal kita, akal sehat kita. Para ulama mengatakan jika kemudian ada orang yang mengingkari dengan mengatakan Allah tidak mengetahui atau tidak ada sifat mengetahui bagi Allah, maka orang ini apa? Telah mengingkari salah satu sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ijma' ulama, kesepakatan para ulama, konsensus para ulama bahwa sifat yang disebutkan di dalam beberapa kitab sifat 20 atau sebagian mengatakan sifat 13 itu sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada orang mengingkari, mengatakan Allah tidak maha melihat, Allah tidak maha mendengar, bagaimana? Mengingkari sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun sifat-sifat yang tidak bisa dicerna kecuali harus melalui nas Al-Quran ataupun hadis, maka para ulama mengatakan jika dia mengingkarinya, maka diajarkan. Kenapa? Mungkin karena dia tidak tahu sifat-sifat yang disebutkan di dalam Al-Quran seperti yadullahi fawqa aydihim. Yadun, kata yadun, orang mengatakan yadun. Biasanya kalau di dalam bahasa Arab orang mengatakan yadun, tangan. Maka kemudian dia mengatakan bagaimana Allah punya tangan. Nah, ini dijelaskan yadullahi fawqa aydihim artinya bukan tangan yang berarti apa? Benda, anggota badan. Yadullahi fawqa aydihim artinya janji Allah di atas janji-janji mereka. Ini, jika ada orang yang mempertanyakan maka apa? Diajarkan. Tapi kalau sifat ilmu, Allah maha mengetahui, sifat mendengar, Allah maha melihat, Allah maha mendengar, itu semuanya apa? Sudah bisa dicerna dengan akal sehat kita. Maka jika ada orang yang mengingkarinya maka dia apa? Jatuh dalam kekufuran. Au nisbatu au nasabalahu sifatan yajibu tanzihuhu anha ijma'an kal jismi, atau menisbatkan
lahu bagi Allah sifatan, salah satu sifat, yajibu tanzihuhu, wajib kita mensucikan Allah anha dari sifat ini, ijma'an, secara ijma'. Apa itu? Kal jismi, seperti jisim. Kalau ada orang menisbatkan, mengatakan bahwa Allah berjisim, berbentuk, beranggota badan, kata para ulama, maka apa? Itu menisbatkan sesuatu yang mustahil bagi Allah. Maka apa? Jatuh dalam kekufuran. Mengatakan Allah berbentuk yang kemudian bentuknya besar, duduk di atas aras, atau mengatakan Allah punya wajah sebagaimana wajahnya manusia, punya tangan, punya mata, bergerak dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Ini semuanya adalah sifat benda, jisim. Baik yang kecil ataupun yang besar, setiap benda itu pasti berukuran. Kayak kita ini adalah termasuk benda. Kita benda yang bisa diraba oleh tangan. Ada benda yang tidak bisa diraba oleh tangan, seperti apa? Cahaya, angin. Itu termasuk benda yang tidak bisa diraba oleh tangan. Allah Ta'ala yang menciptakan kita. Allah juga yang menciptakan benda seperti angin dan cahaya. Maka Allah tidak boleh dikatakan dia benda seperti kita ini, yang bisa diraba oleh tangan. Atau seperti hewan, atau seperti tumbuh-tumbuhan, pepohonan, bebatuan. Tidak, karena Allah yang menciptakannya. Atau juga tidak boleh dikatakan Allah itu bagaikan cahaya. Tidak, Allah bukan benda yang tidak bisa diraba. Tidak seperti malaikat, tidak seperti jin. Kenapa? Karena Allah yang menciptakannya. Allah Ta'ala yang berfirman di dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Dia Allah yang tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya. Jadi semua yang ada pada makhluknya, kayak kita termasuk benda yang bisa diraba oleh tangan. Allah tidak menyerupai kita. Kita berbentuk, maka Allah tidak boleh dikatakan dia berbentuk. Kita mempunyai ukuran, ada tinggi, ada lebar kita, ada ketebalan badan kita, maka Allah tidak boleh dikatakan begitu. Inilah yang dikatakan oleh Syekh Abdullah bin Husain bin Thahir Ba'alawi, bahwa apa? Jika ada orang yang menisbatkan kepada Allah sifat yang wajib untuk disucikan dari Allah Ta'ala, dan ijma' para ulama mengatakan bahwa itu tidak boleh dinisbatkan kepada Allah, maka orang yang menisbatkannya itu jatuh dalam kekufuran. Ini contoh kufur apa? Keyakinan, meyakini Tuhan berbentuk, berukuran, berjisim, ya, mempunyai anggota badan. Beliau mengatakan di antara kufur keyakinan adalah jika menisbatkan, mengatakan bahwa Allah jisim. Au halala muharraman bil ijma'i ma'luman minad dini bid darurati mimma la yakhfa alaihi. Au halala haraman, atau jika ada orang menghalalkan perkara yang haram bil ijma', secara ijma', perkara itu haram. Ya, perkara itu haram. Ijma' ulama mengatakan perkara itu haram. Ma'luman minad dini bid darurah, perkara itu diketahui dalam hal agama, semuanya tahu. Orang yang alim tahu, orang yang awam tahu. Kenapa? Karena perkara ini sering diulang-ulang. Seperti orang mengatakan zina haram, mencuri haram, minum minuman keras haram, membunuh haram. Ini diantara apa? Perkara-perkara yang sering kita dengar. Dari sejak kecil kita kemudian diajarkan oleh guru-guru kita bahwa ini adalah haram. Sehingga apa? Yang awam pun tahu bahwa perkara ini haram. Jika kemudian ada orang mengatakan zina halal, membunuh halal, mencuri halal, berdusta halal, atau mengambil benda milik orang lain secara paksa adalah halal, maka ini apa? Termasuk menghalalkan perkara yang haram. Padahal ijma' ulama mengatakan bahwa perkara itu haram. Dan orang ini paham bahwa perkara itu adalah haram. Mimma la yakhfa alaihi, dari orang yang tidak tersembunyi baginya bahwa itu adalah haram. Artinya dia tahu perkara itu haram. Jika kemudian dia menghalalkannya, maka jatuh dalam kekufuran. Jadi jangan seandainya kemudian orang itu
mudahkan dan bicara dalam masalah agama. Jangan gegabah jika itu berkenaan dengan masalah agama. Jangan kemudian dengan bergurau mengatakan sesuatu yang haram dikatakan halal. Ya, karena bergurau dalam hal semacam ini bisa menyebabkan seseorang jatuh dalam kekufuran. Contohnya apa? Kazina, zina haram. Zina dengan memasukkan seukuran kepala kemaluan kepada kemaluan perempuan. Jika orang mengatakan perbuatan itu halal, maka jatuh dalam kekufuran. Karena zina haram. Yang alim, yang bodoh, yang awam pun tahu bahwa zina haram. Wal liwat atau liwat, melakukan sodomi, memasukkan kemaluan itu dari belakang, melalui dubur. Baik itu dubur laki-laki ataupun dubur perempuan, itu namanya liwat, haram. Semua orang mengatakan itu haram. Yang alim, yang awam pun juga tahu bahwa itu haram. Jika ada orang mengatakan ini halal, jatuh dalam kekufuran. Wal qatli, membunuh, menghilangkan nyawa seseorang dengan cara apapun, yang penting apa? Menyebabkan dia mati. Maka apa? Jika ada orang mengatakan itu adalah halal, jatuh dalam kekufuran. Wasariqati, mencuri. Mencuri itu mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi. Itu namanya mencuri. Semua tahu bahwa mencuri haram, kemudian ada orang mengatakan halal, jatuh dalam kekufuran. Wal ghasbi. Wal ghasab itu apa? Mengambil harta orang lain dengan paksa, seperti merampok gitu kan, dengan paksa, dengan kekuatan. Maka hal semacam ini juga haram. Jika ada orang yang menghalalkannya, jatuh dalam kekufuran. Au harrama halalan kadzalika, atau sebaliknya, mengharamkan perkara yang halal. Perkara ini secara ijma' halal. Yang alim, yang awam tahu bahwa perkara ini apa? Halal. Kemudian apa? Diharamkan. Seperti apa? Kal bai'i, jual beli. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jual beli halal. Kemudian ada orang mengharamkannya, maka apa? Orang yang mengharamkan ini jatuh dalam kekufuran. Wan nikahi, atau nikah. Nikah. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah dari perempuan itu apa yang kalian inginkan, apa yang kalian maui, baik itu 2, 3 ataupun 4. Ya, ini apa? Dalil di antara kebolehannya menikah. Atau di dalam hadis Rasulullah SAW banyak. Tazawwajul waludal wadud fa inni mukathirum bikumul umama yaumal qiyamah. Nikahilah perempuan-perempuan yang walud, yang mempunyai banyak anak. Al-wadud, yang mempunyai kecintaan. Artinya dia ini keturunannya, di antara keluarganya banyak anaknya, dan kemudian dia adalah orang yang cinta kepada suaminya. Fa inni mukathirum bikumul umam yaumal qiyamah. Maka nanti saya itu bangga ketika kemudian mendapatkan umatku adalah umat yang paling banyak nanti di akhirat. Ini apa? Hadis Rasulullah. Kalau kemudian ada orang mengatakan nikah haram, nikah haram, diharamkan, padahal halal, dia tahu bahwa itu perkara yang halal, maka jatuh dalam kekufuran. Makanya tidak gampang orang itu berbicara dalam masalah agama meskipun dia bersendau gurau. Hati-hati. Ini kajian semacam ini kadang jarang dibahas. Kenapa? Karena kajian ini kajian akidah secara detail. Biasanya pembahasan akidah hanya dasar-dasarnya saja. Dan kenapa para ulama menyebutkan contoh-contohnya? Dari dulu para ulama menyebutkan contoh-contohnya biar apa? Kita paham. Biar tidak seenaknya saja bicara. Biar tidak gampang bicara-bicara tentang masalah agama, kemudian ternyata apa? Dibikin sendau gurau, bahkan kemudian terjatuh dalam kekufuran tanpa dia sadari. Innal abda la yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'san yahwi biha finnari sab'ina kharifa. Sesungguhnya seorang hamba berkata dengan satu perkataan, satu kata saja. Dia anggap perkataannya tidak ada apa-apanya. Dia anggap perkataannya biasa-biasa saja. Apalagi kemudian dia anggap haram. Dia tidak menganggapnya haram, biasa-biasa saja bagi dia. Tapi apa kata Rasulullah? Yahwi biha finnar. Dengan sebab itu dia dimasukkan ke dalam neraka. Yang jarak tempuhnya apa? Sab'ina kharifah. Dari atas ke bawah sampai dasar neraka itu jarak tempuhnya berapa? 70 tahun. Dan dasar neraka kata para ulama tidak akan dihuni kecuali oleh orang-orang kafir. Berarti orang tadi dengan mengucapkan satu perkataan saja
ya jatuh dalam kekufuran, dia anggap biasa-biasa saja. Kenapa? Karena ketidaktahuannya. Tidak tahu dalam masalah ini bukanlah udzur, kecuali kalau orang baru masuk Islam. Kata para ulama mengatakan orang baru masuk Islam tidak tahu kalau jual beli halal, kemudian dia mengingkarinya, maka diajarkan. Orang baru masuk Islam tidak tahu kalau nikah itu halal, kemudian dia ingkari, maka apa? Diajarkan. Kecuali yang seperti ini. Tapi kalau orang yang sudah masuk Islam lama sekali, bahkan dari kecil dia muslim, kemudian apa? Hal-hal semacam ini tidak tersembunyi baginya. Pasti tahu dia bahwa zina haram, membunuh haram, mencuri haram, jual beli halal, nikah halal. Maka apa? Kalau kemudian ada orang yang mengingkarinya atau ada orang yang membaliknya, yang haram dihalalkan atau yang halal diharamkan, maka bisa menyebabkan dia jatuh dalam kekufuran. Karenanya kemudian dengan belajar kitab akidah secara detail menyebabkan kita apa? Paham bahwa tidak boleh menggampangkan dalam berbicara, menggampangkan dalam bersendau gurau jika itu berkenaan dengan masalah agama. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara beberapa hal yang disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Husain bin Thahir Ba'alawi tentang apa? Beberapa macam kekufuran. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya sehingga kemudian kita bisa waspada, hati-hati, semakin kita mempertimbangkan apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan sebelum kita lakukan dan sebelum kita ucapkan. Dengan seperti itu, kita akan hati-hati jika itu berkenaan dengan masalah agama, maka tidak sembarangan kita berbicara, tidak sembarangan kita berbuat, agar kemudian kita terhindar dari kekufuran, selamat dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Itulah kajian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah, ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.